Sekarang pemerintah akan ini lagi Sekarang membangunkan atau dengan Jabar di merehabnya. bawah Oh, Pak KDM. mereka mulai menggalakkan Oh, kembali. mudah-mudahan ya. Iya. Tapi ya tadi kan kita pengen pasarnya untuk petani itu juga yang lebih premium, Iya. lebih bagus lah. Iya. Itu harga juga lebih bagus Iya, gitu iya, buat petani iya. kita. Ya artinya kan kalau tadi Ibu sampaikan bahwa kalau panen itu dari P+2 sampai yang 11 ya, Iya. sikelnya. Nah mungkin ini kan bisa jadi segmen ya Bu ya, yang P ini tadi itu yang premium, Iya, betul. siapa, nah tapi warung yang tadi ya Iya. P11 tadi Iya, ya, iya. ya jadi itu nggak boleh dihilangin menurut Ibu Iya, ya. jangan dihilangin dulu, kasihan dong. Iya, iya, iya. Gitu, kan banyak orang kerja di situ Iya, juga. iya, iya. Ya, tapi tadi itu sesuai ini Iya. segmennya ya. Iya. Tapi jangan mencampurkan. Artinya gini loh Bu, supaya kepercayaan itu kan dari Iya, situ betul, ya. betul. Nah ini yang mengawasi ini ya Bu ya. Betul, jadi di level bawah itu nanti secara struktur kan kita nggak di teknik nggak ada CPCL. Iya. Nanti harus ada Iya. pembinaan, ya kan gitu. Iya. Nggak ada, Sampai pelatihan kepada nggak ada. pasca panen. Iya, ya, Bu, betul. ya. Jadi kita mesti Jadi, siapkan dulu infrastruktur SDM-nya iya, Bu, iya. untuk membina Nah ini petani. jadi program kerja Dewan Tengah. Iya, betul. Atau kita lihat tadi Iya, apa yang harus dilakukan 2026 tadi. iya itu tadi. Iya. Boleh Coba dilihat Mas yang 2026 program kita sebelum ini ya. sebelum yang 2026. Terus sesudah ini. Ya, terus. Nah, ini. Ya Bu, silakan. Benar, ini jadi Ibu cukup 3 aja programnya. Ini aja udah berat ya. Perbaikan mutu. Ya. Nah, ini tadi. Ya. Supaya tersedia mutu yang baik. Mutu yang baik. Gitu di kita. Ya. Supaya orang ada pilihan. Ya. Karena udah masuk nih teh dari China. Iya. Udah masuk dari Thailand. Terus udah dari masuk dari Kenya, Vietnam. Ya kan, Jepang. Nah, kalau Indonesia nggak menyediakan pembandingnya yang setara, kita ketinggalan. Kualitas ya. Kita ketinggalan. Jadi kita harus menyediakan yang mutunya menyetarakan dengan mereka. Iya. Yang kedua, kita ini transformasi tata niaga. Iya, terutama petani. Iya, iya. Yang tadi itu ya Bu ya, yang mengapa nih? Iya. Kita. Iya. Dunia udah lari kita. Iya. Gitu. Mereka udah sampai. Artinya inovasinya kan. Iya, betul. Nah, kita pun tadi tuh punya peraturan-peraturannya, SOP-nya tadi ya, menurut Ibu ya. Niaganya gimana? Tenaganya, terus kolaborasi dengan lembaga, instansi ya Bu ya. Betul. Iya, mudah-mudahan ini Bu, tadi saya kok jadi iya ya, kalau kita mengandalkan inovasi teknologi dari teh secara murni sudah tertinggal ya. Iya. Nah, kita masih punya kekayaan alam yang lain melalui rempah. Betul. Dan herb. Nah, itulah peluang kita iya, ya Bu ya, yang betul. tidak dimiliki oleh negara secara luas loh Bu ya. Ada sih ya pasti herb dan itu pasti ya, cuman yang dalam kawasan yang luas ya, dalam sesuai tempat tumbuhnya juga kan. Iya, gitu. itu masih ada di sini. Betul. Iya. Nah, Ibu waktu menangani teh 2013 itu kira-kira menuju ke arah tadi itu hilirisasi itu tantangannya apa Bu? Kalau di dalam negeri, tantangannya itu distribusi. Oh, distribusi, ya. Karena melayani jutaan outlet tuh nggak gampang. Gitu, tahun 2013 ya. Iya. Belum ada online. Ya, betul. Nah, sekarang lebih mudah Bu. Taruh di Shopee. Iya. Taruh di Tokopedia, di mana, bahkan di Instagram bisa jualan, bahkan di WA bisa jualan. Jadi sekarang hambatan itu lebih rendah lah ya barriernya. Makanya saya optimis petani kita tuh bisa maju. Begitu. Artinya jangan sampai nanti kan ini sudah kodarullah ya kalau dia jadi petani teh gitu. Jangan sampai terus, enaknya jadi petani horti ini gitu. Artinya mereka juga punya harapan itu ya Bu ya. Pasti ya, pasti. Kan petani teh sekarang
tidak hanya bertani teh. Jadi petani teh itu dia kembali lagi ke kebun tehnya 2 bulan kemudian. 60 hari. Nah, mengisi yang 2 mengisi bulan itu dia itu jadi tanam cabai. ya horti tadi ya iya. Bu ya, dan kalau bisa rempah tadi ya Nah Bu itu ya. yang bisa dia jual kan. Yang artinya pada saat Dia bisa ngolah panen sendiri. ini mungkin juga panen gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi dia ya pada kan ini tapi bebas ya, petani kan Iya. bebas memilih. Tapi kan kita sediakan alternatifnya. Iya. Kalau mau ikut gelombang ini di kereta yang ini ikuti aturannya iya, ini gitu ya Bu ya. Jadi yang 20.000 hektar yang terlantar. lahan tidur ini digarapnya mulai Nah, ini programnya Jawa Barat ya itu Bu, ya? Jawa Barat. Iya. Nanti kita sama Disbun Jabar Bu. Iya, Itu kan program jangka panjang. Iya. Harus disediakan petaninya. Kan terus sarana prasarana tadi Iya, ya. sarprasnya petaninya mungkin petani milenial Iya, gitu. betul. Bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu. Iya. Tapi untuk ininya Bu, budidaya kan kalau itu hasilnya mau berkualitas, bibit itu bagaimana Bu? Betul. Penyediaan bibit Betul, itu. itu makanya harus jangka panjang. Sediain dulu bibitnya. Iya, bibitnya itu kan Bibitnya juga harus yang kualitas ya. Betul, yang diterima pasar. Iya. Gitu. Kita punya nggak Bu, kalau padi kan punya ini ya, pembenihan atau apa? Ada, kita punya Ada PPTK. Oh. Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung. Oh, di Gambung, Di Ciwidey. Jawa Barat ya? Iya. Oh, Ciwidey ya. Iya. Oh, di situ ya Bu Iya. ya. Ada juga penangkar, bukan penangkar sih, yang memperbanyak stek ya. Bukan penangkar ya, kalau penangkar kan benih. gitu. Jadi yang perbanyakan bibit, ada juga petani-petani. Jadi yang menghasilkan bibit itu dari penelitian Gambung dari itu. PPTK. Perbanyakan ada perbanyak petani ya. Gitu. Nah, kebutuhan bibit ini Bu, menurut Ibu apakah bisa cukup ditangani satu lembaga ini atau? Sebenarnya kita butuh lebih dari satu ya, apalagi kalau untuk memperbanyak. Iya. Dan sebenarnya kita butuh penangkaran baru supaya tidak ketinggalan dari Kenya. Iya. Tidak ketinggalan dari Ceylon, Sri Lanka. Gitu kan. Iya. Kan orang beli teh itu kan untuk rasa. Iya. Iya kan? Iya. Kayak beli durian Bu, kan untuk rasa. Iya. Kita bersedia membeli durian yang sangat mahal, manis gitu ya, padat dagingnya. Nah itu, kayak itu harus diteliti ya, diteliti itu ya. Iya. Kita butuh penelitian dan pemuliaan ya. Iya. Di bibit-bibit baru. Bibit baru kan ya Bu. Jenis varietas-varietas. Iya betul. Kan kayak kopi kan gitu. Iya. Kita punya yang lebih pendek, Sinta gitu kan. Iya. Lebih bunganya nggak gampang rontok gitu kan. Iya. Sama di teh juga. Terus biji kopinya gitu ya, langsung ranum merah gitu ya Bu ya. Oh, teh juga gitu ya. Di teh kita juga butuh, apalagi ini climate change. Iya. Panas. Nah, habis itu hujan gitu kan. Nah, kita butuh jadi yang adaptasi tadi ya Bu ya. Yang adaptif. Bibit yang mampu beradaptasi. Betul. Dan itu. Iya. Ibu kalau boleh sebagai ketua Dewan Teh, tentunya berharap banyak di pelaku ya Bu ya, di pelaku usaha baik itu budidaya maupun pelaku yang dihilir tadi itu ya Bu ya. Nah kira-kira apa yang bisa Ibu pesankan kalau itu pembudidaya, artinya pelaku di tingkat ini ya Bu ya, budidaya, dan apa yang bisa dipesankan untuk yang hilirisasi tadi, karena ini sangat terkait ya Bu, kualitas ini menentukan hasil di sini. Betul Bu. Iya. Kira-kira pesannya Bu, monggo di sini Ibu kameranya. Iya, jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat ini bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Jadi teman-teman yang dihilir selama tidak meningkatkan mutu dan menyediakan teh yang
mutunya sudah 20 tahun begitu-begitu aja, teman-teman hilir ini akan diserang oleh pemain-pemain asing, pemain-pemain baru dari luar. Karena rakyat Indonesia yang income-nya lebih baik, mampu membeli teh dengan harga lebih mahal, itu akan membeli merek-merek tersebut dari luar. Karena mereka menyediakan teh dengan rasa yang lebih enak, mutu yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman yang punya pabrik, punya brand di hilir, saya himbau untuk membangun kemitraan ke hulu, supaya ini terjadi seamless ya. Jadi tidak ada batas. Punya mitra di hulu yang menyediakan teman-teman itu punya bahan bakunya. Juga langsung bisa mampu telusur. Karena sekarang semua harus mampu telusur, ya kan? Nah, jadi mulai dari sekarang Dewan Teh itu kepinginnya memfasilitasi ketersambungan ini, ketertelusuran ini, gitu. Jadi kalau sekarang kan di tengah dicampur segala macam, kita nggak tahu isinya. Itu yang disediakan di depan, gitu kan. Nah, yang sekarang ini tetap akan ada, nggak tahu sampai kapan akan bermigrasi. Tapi kalau kita biarkan dari luar kayak tadi 10 juta, 40 juta dolar itu uang kita hilang, uang kita. Kenapa? Karena kita tidak menyediakan. Kenapa? Tahiti itu harus beli teh yang Thailand. Lawang isinya sama kok. Yang Tahiti itu hanya proses bikin tehnya aja kan. Tehnya itu kita ada loh. Dan mungkin lebih berkualitas kita, Bu. Iya, kita nggak tahu soalnya. Betul. Kan tidak ada. Nah, kenapa teman-teman nggak bikin itu, gitu, ya kan? Tinggal kita cari nih belakangnya siapa yang bikin itu. Lumayan toh, ya kan? Tapi dibeli dengan harga yang berkeadilan, berkeadilan, betul, mensejahterakan. Karena itu sesuai konstitusi kita. Pembukaan undang-undang Mukadimah itu kan tujuan bernegara ini mensejahterakan dan mencerdaskan. Betul Bu. Iya. Jadi begitu ya. Iya, terima kasih nih Bu Rina. Jadi Dewan Teh ini juga harus melihat langsung ke bawah ya Bu ya, persoalannya dari para pelaku ini dan juga dari para industri tadi ya, yang hilirisasi ini. Nah, kalau menurut Ibu ini, sekarang kan produksi atau komoditas pertanian ini Bu, nggak mampu bersaing katanya ini ya, kata para pakar itu salah satu karena nggak punya branding. Iya, betul. Nah, menurut Ibu gimana dengan teh ini, Bu? Jadi kalau branding yang Indonesian branding branding yang Indonesian branding itu hanya bisa kita lakukan kalau kita itu punya mutu yang konsisten. Gitu. Selama kita mutunya belum konsisten, itu susah membangun brandingnya, Bu. Karena di jenama itu, di brand itu terkandung janji akan mutu tertentu. Misalnya kita beli mobil, kalau kita beli yang logonya bintang itu, kan kita berharap mutunya dia di level tertentu ya. Beda sama kalau kita beli mobil yang lebih pick up atau UV gitu SUV. Kita udah tahu mutunya kan gitu ya. Jadi kalau kita mau branding tapi kita tidak punya standarisasi mutu tuh nggak bisa. Yang SNI ini ya tugasnya. Itu. Oh, SNI ini bukan bagian dari Dewan Teh. Kita bagian bukan. Kita bagian dari penyusun, gitu. Yang menyusun BSN, Kemenperin, itu karena industri kan dia. Iya betul. Jadi Kemenperin dia. Nah, tapi inisiator ada di beberapa sektor. Nanti kontennya dikonsult ke kita. Gitu. Kita butuh SNI. Ibu tuh poinnya bener banget. Gimana branding Indonesia? Nah, kalau mutunya
Iya. Nanti yang jelek juga pakai logonya. Nah, itu Yang kan bagus pakai logonya lah, bingung toh. bingung, iya. Nah, Bu, kalau begitu SNI ini PR, maksud saya prioritas enggak Teh? Kan Prioritas. SNI ini kan tugasnya banyak ya. Iya. Artinya industri bukan hanya itu saja, pertanian juga dia Iya, harus. betul. Nah, menurut Ibu ini Teh ini menjadi prioritas PR-nya mereka enggak, atau menjadi penting bagi lembaga ini enggak, Bu? Sekarang jadi SNI kan sebagiannya voluntary ya. Jadi sedang ngusulin gitu. Jadi DTI dalam hal ini yang mengusulkan agar diwajibkan SNI untuk segmen-segmen atau format-format produk tertentu. Iya, Jadi misalnya nih ada teh masuk dari Thailand tadi, harusnya dia SNI dong. Ya kan? Nggak bisa wong kita nggak punya SNI-nya. Oh, itu ya. Jadi ini rentetannya panjang, karena tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, Betul. tapi bagaimana kita bisa mengcounter ya, Bisa dari produk luar itu, mensetarakan. Iya. Gitu, ya kan? Gitu loh. Ya, kan yang masuk bukan hanya teh bagus. Iya. Ada teh jelek masuk. Nah, itu karena bebas, karena barang bebas. Nggak ada tadi itu ya. Itu masuk juga. Iya, gitu. Iya. Itu bagian juga yang disandingkan dengan SOP peraturan teh kita ya, Bu ya. Oke. Nah, berarti kalau tadi Bu bicara kalau sudah menyangkut ekspor impor ini bagian Kemen Industri. Jadi semua terlibat, Bu. Pertama produknya dari Kementan. Iya. Industrinya kan produk pucuknya. Iya. Habis itu industrinya kan di Kemenperin. Iya. Perdagangannya di Kemendak. Kemendak. Iya. Iya, yang tadi itu Bu, maksud saya yang impor kan harusnya sekualitas dengan yang nanti kita punya. Iya, nah, ini kalau bebas gitu berarti Kemendaknya dong yang harus. Ya, nanti kan di bea cukai ada. Jadi ketika kita SNI, bea cukai ini bukan barang bebas. Karena ada SNI. Iya. Jadi dia ada gate-nya. Jadi harus ada timnya lagi ya, Bu ya. Betul. Petugas yang di bea cukai Iya, di sananya sebelum masuk sini. Sebelum masuk. Kan harus SNI. Misalnya nih kita impor ini nih dari China. Kan di bawahnya ada SNI. SNI ya. Dicap di sana kan. Jadi begitu sana sudah agree baru bisa masuk. Bisa ini ya, Bu ya, bisa dipasarkan. Iya. Jadi kuncinya SNI atau ya, Bu. Betul. Atau kumaha, Bu, kalau SNI-nya teh belum. Iya, betul. Kita harus speed up. Iya, mungkin tadi yang bagian mutu tadi ya, Bu ya. Yang mutu tadi itu subnya adalah standarisasi. Iya. Gitu. Jadi kita bikin mutu bagus nih. Tapi nggak ada standarnya, kan percuma. Karena gimana orang bedain? Iya, betul. Supaya tadi itu kita melindungi industri kita, ya, betul, Bu ya. Sekaligus dengan impor tadi. Kita kan ingin meningkatkan income. Iya. Ingin hilirisasi. Begitu mau hilirisasi, tidak ada standar mutu, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu. Nanti yang menghilir batang semua. Ya itu tadi yang kita khawatirin. Kita aja milih gitu loh, Bu ya. Kok nanti yang dari impor ujuk-ujuk gitu, karena kita nggak ada standarnya itu. Jadi nanti teh reject dari luar. Mending kan kalau dari petani kita dia mangkas batangnya masih kita sendiri lah. Iya. Tapi kalau teh dari luar masuk juga tuh batang. Iya, nah itu tadi artinya kita akhirnya mengalahkan punya sendiri yang memang bagus ya, Bu ya. Betul, gitu loh. Itu kira-kira, waktu saya nggak sabar nih, Bu. Kira-kira itu perlu berapa waktu, Bu? Ya kalau ngurus itu semua, kalau normal ya tahun depan lah selesai. Oh, insya Allah ya, Bu. Ya, mudah-mudahan supaya kan kita ini bukan hanya teh ya, Bu ya. Itu kan pesaingnya cukup, pemainnya cukup banyak gitu loh, Bu, yang dari luar ya. Padahal kita nggak tahu kualitasnya. Kita mau masuk negara mereka itu kan harus comply sama aturan mereka. Iya.
Sama Gitu. dong. Kalau, Iya. tapi masalahnya kita belum siap. Iya. Itu tadi. Gitu. Jadi rada terlambat benar ya kata Ibu ya. Iya, terlambat kita. Agak terlambat, tapi ya enggak ada kata terlambat ya. Betul. Kalau kita ingin harus ini ya, Iya. mensejahterakan rakyat teh. Iya benar. Betul, Justru Bu. ini kan jadi ini ada yang dikerjakan. Iya, iya, Gitu. iya. Terutama ya itu tadi Bu, yang peraturan-peraturan itu ya. Betul. Jadi yang kosong di industri ini memang sebagian besarnya aturannya. Itu mau inovasi juga kalau nggak ada aturan nggak iya, bisa. Iya, ya artinya melepas varietas pun harus ada aturannya Iya. ya Bu ya. Sama lah gitu ya, tidak hanya tadi itu ya, memproses standarisasi ini, melepas varietas juga. Iya, gitu. jadi misalnya nih kita suruh petani pakai serai misalnya ya. Ya, Gimana sih cara mengeringkan serai yang higienis? Kan harus ada SOP-nya, Bu. iya, 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 Harus terstandar. iya. Gitu. Jadi SNI ini tidak hanya untuk teh Bu ya, Iya, termasuk tadi itu iya. rempah dan herb. Rempahnya, iya. Dan juga nanti begitu jadi hilirisasi, ingredientnya yang tadi Iya. berapa batang, Betul, kalau ini iya. berapa Kan gram kalau masuk gitu ke ya. Australia, nutrition fact, ya kan? Ya, Kan harus ada. bahwa kandungan ini Iya. sekian gram, sekian itu ya Bu Iya, ya. betul. Masuk Itu Jepang itu, wah mereka ketat itu, teliti Bu, ya. banget. Iya, ketat. Sekian persen Iya, persen iya. gitu. Iya, iya. Di bea cukainya itu harus kita declare. Iya. Tapi memang nggak ada kata terlambat Bu ya. Tapi menurut Ibu ini, kalau Jawa Barat udah dipegang oleh Pak Gubernur ya. Tapi Indonesia secara umum bagaimana Bu perkembangan teh? Iya, jadi nanti kita mesti lihat yang sudah industrial kita arahkan kemana. Artinya mereka sudah punya budaya kerja yang sifatnya itu industrial, ya kan? Itu kan pasarnya pasti berbeda dengan yang petani tadi. Iya, iya. Begitu. Iya, iya. Jadi mau tidak mau kita akan punya paling tidak dua jenis usaha. Iya. Berdasarkan skala industri. Iya. Ada yang industri besar, ada yang industri kecil. Ya. Iya, itu. Yang industri besar mungkin kita bisa arahkan ke pasar yang pasar global tadi. Pasar global ya Bu ya. Iya. Karena kan sekali berangkat berapa kontainer, gitu kan. Juga membutuhkan efisiensi yang besar. Melibatkan permesinan segala macam. Yang industrinya kecil, ini kan ada negara-negara yang memang sangat antusias untuk sekarang itu kan P2P ya, peer to peer ya, gitu. Ya, ya. Jadi kita bisa arahkan ke yang langsung peer to peer ini. Jadi SMI di Inggris misalnya, sama SMI di Jawa Barat gitu. Atau di Australia sama gitu loh. Iya. Karena di luar negeri juga small medium enterprise-nya kan tinggi, Bu. Besar. Iya. Iya. UMKM-nya iya. itu, Bu. Kayak di Italia. Di Italia itu kafe itu kan SMI semua. Jadi struktur ekonominya, kalau ke Italia kan kafenya kecil-kecil kan, ya kan, itu kan satu jalan itu kan ke Swiss misalnya, itu kan jalan lah itu kan SMI semua. Jadi kayak warung di kita ya, kedai. Kan kalau di sana kan, cuman di sana kan keren ya. Keren, iya. Kan, nah itu kan SMI semua. Jadi kita bisa kerjasamakan dengan asosiasinya di sana, gitu kan. Tinggal pilih aja mau yang mana. Iya. Yang penting standarisasinya itu masuk. Jadi kalau langsung ekspor, misalnya petani ini langsung ekspor, kalau dia terstandar di bea cukai sana kan udah clear, loss lah ya, clear and clean. Iya, clearance-nya kan bisa. Iya.
gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kadang ada yang kirim barang ditahan di bea cukai berbulan-bulan, dipulangin lagi juga ada. Disuruh pulang, akhirnya didestroy. Ya. Iya. Mendestroy pun kena biaya. Iya. Itu Nah hambatan. ini berarti mereka ya tadi itu ya Bu, aturan yang harus dia ketahui itu disangkanya kalau kualitas dia sudah dihasilkan bagus, oke-oke aja, padahal enggak ya Bu ya. Jadi harus paham juga ini. Betul. Iya, iya. Bu, kalau dimulai tadi itu, kalau menurut Ibu kan di Italia tadi banyak UMKM ya untuk itu, untuk nongkrong, kafe gitu. Itu bisakah kita sekarang membumikan gitu ya Bu, kafe-kafe teh? Kalau kopi kayaknya udah jalan ya, udah mulai ya. Nah, kalau kafe teh ini sudah adakah atau? Sebenarnya kalau membangun kafe teh sendiri akan makan waktu. Justru kita harus hadir di tempat minum kopi. Oh, jadi kolaborasi ya? Iya. Jadi istilahnya itu disediakan di dalam menunya itu ya Bu? Iya, betul. Oh gitu. Jadi tidak usah bikin khusus ya. Ngapain gitu. Kan mahal setup-nya. Iya. Gitu. Tinggal kita mengedukasi komunitas kopi. Kopi, iya. Jadi harus kerjasama ya Bu dengan komunitas kopi. Iya, betul. Nah, ini tugasnya Dewan Teh juga. Iya. Di bawah kita ada asosiasinya, Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Artisan ya. Itu apa sih Bu bedanya artisan dengan non artisan? Non artisan atau yang valley ya? Apa? With like specialty, terus ada satu lagi apa, wellness ya? Oh, wellness. Iya. Iya. Jadi kalau wellness itu kan fungsinya. Kesehatan itu fungsi kita minum itu untuk wellness. Manfaatnya untuk wellness. Kalau artisan itu jenis produk formatnya. Orang yang mengerjakannya tuh artisan. Kenapa? Karena di artisan itu tergantung 3 nilai. Yang pertama adalah dikerjakan dengan keilmuan yang cukup. Jadi artinya jadi ketika dia roasting, dia ngerti merosting itu fungsinya apa, berapa lama, karakternya dia mau bikin gimana, itu ya dengan keilmuan yang cukup. Jadi emang kita harus equip mereka dengan ilmu. Yang kedua, dia mengandung manfaat sosial. Jadi nggak boleh bilang-bilang artisan tapi nggak menyehatkan. Bukan asal campur-campur gitu kan. Wah, kelihatan banyak nih warna-warni gitu ya. Padahal itu bikin sakit. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia bertanggung jawab. Itu ada manfaatnya. Apa yang dia buat itu ada manfaatnya. Yang ketiga, dia responsibel, bertanggung jawab. Jadi bisa ditelusuri. Jadi misalnya dia bikin ini, seandainya menyebabkan suatu masalah. Dari mana gitu ya? Oh, berarti ini harus ada pengawasan dong. Betul. Ini siapa ini? Jadi ada asosiasinya. Ada asosiasinya yang udah bikin SOP-nya. Udah bikin standar kompetensinya gitu. SKKN-nya iya, betul. Loh Bu, kalau SKK belum NI khusus ya? Belum. Gitu. Masih khusus. Standar kompetensi khusus ya, SKK ya baru. Bu, kalau nyambung tadi ya, kalau diperlukan peraturan dan sebagainya, berarti sebetulnya kita nggak dari nol dong Bu. Wong artisan ini sudah memiliki, meskipun itu bagian terkecil apapun lah ya hasilnya, tapi ini kan udah cikal bakal untuk yang itu ya Bu ya. Betul. Artinya bisa di scale up. Iya, scale up terus lebih digalakkan, percepat gitu Bu. Betul. Jadi kuncinya itu bagaimana percepatan sih. Iya. Ya kan. Iya. Sosialisasi gitu.
Nah itu yang kita itu karena kekurangan SDM-nya, trainernya kurang. Iya, iya, Jadi iya. kita harus banyak TOT. Iya, iya Bu, Gitu. iya betul, iya. Jadi trainernya nggak banyak. Jadi kita kepengen ke industri kopi ya trainernya Iya, banyak gitu. dengan baristanya tuh. Iya. Nah, kalau gitu nggak salah kalau di perkebunan tuh kan ada LSP ya Bu ya. Ada. Nah itu Bu salah satu fungsinya Bu, Bisa. menghasilkan trainer. Trainer ya, Iya. iya bisa itu. Sehingga kalau kopi barista. Iya. Nah kalau teh artisan tadi. Ya barista juga kita bilangnya. Oh barista juga. Kalau yang namanya? menyediakan di belakang bar namanya tea barista. Tea barista. Kalau di petaninya ya petani aja artisan. Iya, artisan Gitu. tuh. Artisan tuh di petani ya. Jadi dia di hulu ya Bu, di hulu udah Itu ada artisan. Di tengah di tempat yang blending itu yang juga artisan itu ya. Iya, itu trainernya. Di depan juga perlu gitu. Karena menyajikan teh itu alat pernak-perniknya juga banyak. Iya, dan tidak sembarangan, harus dilatih. Iya, benar. Supaya komposisinya pas. Betul. Dan rasanya tuh benar. Karena gitu ya. Suhu salah. Iya. Misalnya rasanya juga salah gitu. Enak. Jadi usul nih Bu, LSP. Siap. Apa ya namanya P? Ada OO-nya gitu. LSP perkebunan tuh. SP. Apa gitu, pokoknya ada Bu LSP perkebunan nanti saya cari. Itu salah satu fungsinya adalah melatih barista tea. Oke. Benar Bu. Iya. Karena kalau Ibu mengharapkan volunteer, terus mengharap ayo siapa? Ya volunteer itu siapa ya? Atau didata lagi siapa yang sudah punya sertifikat pelatihan barista? Nggak gampang. Iya benar. Salah satunya ini Bu digalakkan. Iya. Berbayar nih. Saya dulu pernah ikut barista kopi. Iya. Berbayar Bu. Iya. Yang ada itu namanya LSP profesi pertanian, enggak salah itu di situ tuh. Iya. Dan dia menghasilkan para barista. Oke, nanti saya cari. Oh, teh ini juga ada. Ada. Ya berarti harus Bu. Betul. Ibu nanti melalui Dewan Teh ya Bu ya. Siap Bu. Kalau ini akan ada percepatan di dalam menghasilkan para barista. Iya. Ini harus Bu. Iya betul. Harus benar. Iya. Nanti kerjasama dengan LSP-nya perkebunan. Iya siap Bu. Nanti saya cari. Iya jadinya peluang ini. Artinya tadi itu ya kita kan menurut Ibu nggak perlu kita buka kafe teh. Nah tapi kalau sudah punya baristranya itu bisa nyantol kemana aja. Benar. Dia yang sudah belajar kopi, ayo belajar teh. Iya. Atau tadi itu kita menumbuhkan ya terutama generasi muda ya. Petani muda untuk menjadi barista teh. Iya betul. Iya. Dan itu tidak hanya tumbuh di Jakarta. Kopi itu kan sekarang sudah menjamur ya Bu ya. Itu bisa coba Bu kalau dihitung berapa kafe kopi terus kita hasilnya ini barista tea. Iya betul. Oh jadi perlu keahlian. Iya betul. Oh berarti benar Bu harus ini ya Bu ya. Harus Bu harus ditarget Bu. Jadi semangat ya Bu ya, harus ditarget ini karena ini kunci juga barista tea itu bagaimana orang akan mampir karena rasa. Tadi kan menurut Ibu minum tuh karena rasa. Iya Bu ya. Iya, jadi barista yang memang terus akhirnya dikenal karena pengalamannya sudah banyak. Iya. Sehingga itu tadi, ayo mulai kaderisasi para barista. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, nah sekarang tadi Bu sudah sampaikan ya, ada program 2026, ada kondisi teh. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana peluang teh sesuai judul kita ya, peluang teh di pasar global menurut Ibu? Iya, mungkin bisa ditampilkan ya. Tadi yang tayangan setelah ada industrinya tadi Bu, itu menarik kayaknya. Jadi global itu sebenarnya gini Bu, ketika kita bilang global dengan kebun teh kita yang hanya jadi sampai 100.000 hektar. Tadi tinggal 97.000 hektar. 97 ya. Kalaupun plus ditambah 20 110.000 hektar. 100 ya. Iya.
110.000 hektar. Yang dalam negeri juga penduduknya minum teh banyak. Ya. Jadi kita perlu selektif memilih pasar, gitu. Ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat ini harga ya. Iya. Harga teh di global itu sejak 2006, teh Indonesia itu yang di bawah itu yang merah. Gitu. Iya, Kenapa? iya. Karena tadi kita nggak konsisten mutu. Iya, nggak ada SNI tadi Iya, Bu, ya. betul. Nggak ada. Yang lain itu relatif stabil bahkan naik gitu karena Malaysia, ya. mereka mutunya bisa dikonsisten Dikontrol gitu. ya Bu, Karena ya. mutu di sana itu menjadi deklarasi pemerintah. Gitu. Ya, ya, Nah, ya. jadi mereka menjaga betul. Ya. Nah, berikutnya Mas, tolong. Loh, kalau sekarang memang tanggung jawab siapa Bu? Mutu, bukan pemerintah. Enggak ada yang bertanggung jawab. Ah, serius Bu? Lah terus gimana keluar masuknya? Ya karena barang bebas kan. Karena nggak ada SNI. Ya, yang paling ujung depan ya BPOM. Kalau ada orang minum teh meninggal, kan di BPOM yang meriksa sama Bareskrim. Ya tapi jarang Tapi kan orang minum teh nggak ada yang meninggal. Iya, tapi kan kita tetap harus punya. Nah, tapi kita kan nggak tahu jangka panjangnya, gitu. Oke, iya. Nah, ini tren ekspor dan impor teh dunia. Jadi kita lihat yang ungu, yang ungu itu ekspor, yang kuning itu impor. Ini untuk yang teh hitam yang bulk. Kita yang kontaineran berangkatnya. Jadi dia cenderung lambat ya, gitu. Oke, berikutnya. Ini yang produksi di PTPN tuh yang tadi. Kalau yang ini yang teh hitam dalam kemasan. Dilma, Twinings, Sariwangi, Tongji gitu. Nah, ini yang kemasan nih. Tren ekspor dan impornya. Ya cenderung trennya turun nih. Lambat tapi turunnya. Jadi ini udah agak saturated lah ya. Mengalami maturitas. Next. Ini khusus teh hitam ya Bu ya? Iya, nah ini green tea. Green tea naik terus. Nah, ya kan? Iya. Green tea naik dia. Jadi kalau bisa kita masuk ke sini. Dan petani itu lebih mudah mengolah green tea daripada black tea. Gitu. Berikutnya Mas. Nah ini teh hijau yang HS code-nya dalam kemasan. Ini juga meningkat tuh. Ya kan? Jadi impor dunia meningkat. Iya betul gitu. Ekspor juga meningkat. Jadi Jadi petani-petani kita bisa arahkan ke sini. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita mau memasarkan itu kan kita ngikut demand ya. Iya, betul. Orang di sana minumnya apa? Gitu kan. Berikutnya. Jadi kita buat apa yang kita bisa jual. Apa yang kita, Jangan kita ngikut ya. Kita jual apa yang kita bisa buat. Iya. Aku bisanya bikin ini, aku jual. Enggak peduli. Enggak ada pasar. Iya. Jadi kita harus bikin apa yang kita bisa jual, gitu kan. Iya. Makanya harus memahami pasar. Iya. Gitu dan harus selektif supaya kita itu enggak. Kalau yang bawah itu kita panggil orang-orang Zoom 20 negara, aku punyanya ini, sopo saya ngarep tuku. Iya. Ya kan enggak bisa gitu. Ya di sana butuhnya mereka butuh apa gitu ya. Kita mampu gitu. apa. Ya kan gitu. Nextnya, nah kita lihat ini kriteria kita mau memasarkan itu. Ini rekomendasi Dewan Teh ya. Kita lihat pasar yang konsumsi tehnya tuh tinggi. Konsumsi teh tinggi itu bisa daerah mana Bu tuh? Ini negara bisa mana? Ada nanti di belakang. Bisa karena penduduknya, faktor penduduk itu budaya ngeteh, usianya, pertumbuhannya, dan saluran distribusinya. Sama frekuensi minum. Kan ada negara yang sehari minum tehnya bisa gitu ya. ada yang 6 kali, gitu kayak Turki gitu kan. Yang kedua itu proximity. Jadi ada negara yang gampang kita jangkau, kan sekarang biaya logistik mahal. Ya, apalagi ini ya. Iya, kayak gini. Kan mahal. Beturnya naik ya. Ya kan, kalau jauh harganya jadi kan kita dibayarnya kalau udah sampai barangnya.
Kan lama di perjalanan, Iya, jadi lama iya, duitnya nyampe ke iya, kita gitu. iya, iya, Income iya. per kapita sama geopolitik, iya, ya gitu kan, kita nggak bisa ngekspor ke Rusia ya, karena di ban Amerika iya, misalnya. iya, iya, iya. Jadi Kayak gitu. ada ini ya, Atau nggak bisa, ya itu iya politik ya Bu. politik, makanya nggak bisa ke Iran gitu, Iya, ya iya. kan. Oke, next. Nah ini Malaysia, yang dekat aja, Iya, tetangga kita ya. iya. Kita lihat nih, Malaysia itu Malaysia penduduknya penduduk 34,5 juta. sedikit ya. Sedikit, Iya, tapi konsumsi tehnya 3 kalinya kita. hampir sekilo ya. Iya, average import growth-nya 4%, kan lumayan. 4%, iya. Kita lihat lagi di belakangnya. Iya. Ini trade balance kita masih surplus, jadi kita masih bisa ekspor ke sana lagi. Iya, Next, iya. berikutnya Dek. Nah ini kalau kita lihat Malaysia ya, Bu, ya. kita lihat tuh yang tengah, Malaysia itu Iya. mengimpor hampir 100 juta dolar loh. Negara sekecil itu Iya. impornya hampir 100 juta dolar. Dan rata-rata nilai impornya per kilo itu cukup premium 2,98 ya. dan cukup besar 33.000 ton. Nah, tahun yang 25 ya. Iya tahun lalu. Iya. Nah, kita lihat China ya. China, ya. China masukin 30% dari total 99 juta dolar itu. China 33 juta dolar ya dari China. Jadi 30-an harga ya. teh China-nya hampir 8 dolar. Iya. Kenapa kita nggak bikin teh yang kayak teh China gitu? Teh China, iya. Iya kan? Harganya kan mahal. Mahal, iya. Di bawah China, Jepang. Oke lah, kita nggak bisa bikin matcha. Iya kan? Tapi tadi itu Bu, yang Ibu botanical drink. Iya, makanya. Terus Sri Lanka. Nah, Indonesia yang kanan. Indonesia itu ekspornya hanya 11, hampir 12 juta dolar. Tapi harganya yang murah. Hanya 1,4 dolar. Iya, ini teh mutu rendah. Teh mutu rendah? Iya, ke sana. Dari Vietnam mana juga tahu rendah, bukan? Dari harga. Dari harga. Jadi yang menentukan pihak lain ya? Iya kan, kalau kita lihat harga udah pasti itu teh mutu rendah. Gitu. Next. Nah, kita lihat nih orang Malaysia maunya apa sih, gitu kan. Nah, ini trennya di sana, itu. Green tea, rasanya ringan, berorientasi kesehatan, gitu loh. Nextnya lagi. Nah, ini. Ya kan, dia mau apa produk dengan flavor, dengan rasa-rasa yang sustainability, gitu. Nah, aman untuk kesehatan, yang jelas Bu ya. Iya, artinya ingredientnya tadi itu flavornya juga harus jelas ya Bu ya. Iya betul gitu. Jadi iya. Kita bisa leveraging yang kita punya tadi gitu loh. Ya kan, ke sini ke Malaysia kan deket banget. Iya. Gampang lah ke Malaysia kan gitu ya kan. Darat, laut, udara bisa. Lebih mahal tiket, lebih mahal tiket ke Medan daripada ke Malaysia. Iya. Next. Jadi go to market strateginya gimana? Gitu, ini produknya. Teh dengan manfaat fungsional, premium gitu. Distribusinya di sana gimana? Tapi kan kalau ke luar itu kan petani kalau sendiri-sendiri mahal. Makanya Tata Niaga, tadi betul. Ya. Jadi transformasi Tata Niaga harus menyediakan struktur baru di tengah untuk menjadi kayak agregatornya. Agregator petani terhadap untuk artinya sudahlah yang kerja di depan ini ya Bu ya. Pokoknya petani hasilin kopi teh berkualitas. Iya. Sesuai dengan permintaan pasar gitu ya Bu ya. Betul, karena kalau bagaimana ke hypermarket, di shop cafe kan susah. Iya, mereka enggak mungkin ya Bu ya. Di ujung sana tuh harus sendiri. Cuma jualan 10 kilo gitu kan, mahal di ongkos gitu. Nah, tadi Bu yang agregatornya itu siapakah? Kita harus
kan kita ada asosiasi trader Bu di DTI. Jadi trader ini kita mau arahin menjadi agregator untuk ke depan lah ya, istilahnya mereka yang maju gitu ya. Gitu. Oke. Berikutnya, nah ini Australia. Australia ini penduduknya dikit. Cuma 27. Iya, separuh Jabar. Aduh, iya. Tapi konsumsi tehnya 1,2 kilo. Berikutnya. Nah, GDP-nya dong Bu, 61.000 US dollar. Impornya 120. Impornya 120 juta dolar. Mereka berarti ambil ya, iya. Itu 100. Banyak banget kan? Iya. Itu kita lihat itu dia mengimpor udah bermerek Twinning, Lipton, Dilmah gitu. Iya, Twinning, Lipton. Iya. Lipton tuh dari sih, bukan Indonesia. Dari Uni Arab Emirat ya impornya. Terus Dilmah Dilmah ini kayaknya hotel di sini itu deh. Iya, makanya jadi kenapa enggak? Ya tadi Bu, ya kita harus punya diferensiasi produk sama standar. Kan hotel-hotel itu nggak mau tamunya sakit atau gitu. Jaminan. Ini Australia juga kita bisa lihat nextnya mungkin ya. Pasar ini maunya apa sih? Nah ini ada reportnya. Itu botanical blends. Nah, tea for wellness, flavor. Ya kan itu. Nah, di sana ada musim tadi tuh ya. Ada Christmas, kasih gift gitu-gitu. Iya, itunya. Apa istilahnya? Gift-nya atau sebenarnya itu ya Bu, ya teh dengan tadi itu kalau kita punya yang wellness tadi ya. Iya, betul. Itu peluang, Benar. Jadi ini go to market strategi kita seperti ini, kira-kira gitulah. Kita bikinin seperti ini untuk market-market yang kita bisa lihat. Nah, ini bisa kita arahkan ke petani ya, produk petani. Berikutnya atau produk SME kita lah ya, small medium enterprise. Nah, ini Pakistan. Pakistan itu kayak kita. Banyak. 255 juta orang. Minum tehnya gila 1,2. Tapi konsumsi tehnya cukup tinggi banget. Kita lihat tehnya. Jadi Pakistan negara dengan GDP per kapita 1,6 1.600 US dollar. Gede Bu ya. Di bawah kita sih, kita 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya Pakistan Bu GDP-nya. Tapi mereka mengimpor teh tuh gede banget ya, sampai 630 juta dolar loh. 600 iya. Nah tapi sebagian besar kayaknya ya yang ini. Ya itu dari Afrika Utara. Afrika. Ya utara, barat dan tengah. Nah kita dikit banget. Kok cuman nah itu ya? Kenapa? Kenapa? Nah itu ini kan peluang ya. Iya. Gitu. Jadi kita bisa arahkan pabrik-pabrik besar kita melayani pasar ini gitu. Iya. Karena kan Pakistan. Kenya itu kebun tehnya nggak akan bertambah. Udah saturated juga, nggak bisa dinambah kebun lagi. Jadi dia nggak punya expand gitu ya. Dulu Rwanda, Uganda, Malawi, Tanzania nggak ada kebun teh. Mereka bikin teh, mereka supply. Kita punya kebun tehnya. Mungkin produknya yang kurang tepat. Iya. Jadi kita bisa arahin ke sana. Karena penduduknya nambah terus kan. Gitu loh. Iya, jadi peluang pasarnya ini peluang pasar Pakistan, yang pabrik besar, gitu. Kita baru berapa ininya Bu, dari 629 ya. Itu pasarnya cuma 0,4 ya. Iya, dari didominasi kayaknya tuh ya Bu ya, 86%. Iya tuh kayaknya. Kalah sama Rwanda Bu. Iya. Yang istilahnya ya. Iya betul. Kebun baru lah gitu. Betul. Iya. Berarti harapan kita sebenarnya perluasan tuh di Jabar tuh ya Bu. Iya betul. Jadi harus dengan Pak KDM nih. Iya. Gitu ya Bu ya. Harus gandengan. Iya betul Bu. Harus didorong sama Pak KDM. Ini juga perlu disampaikan karena kan mungkin ya secara teknis beliau. Iya. Nanti kita ini kan. Iya Bu, harus itu Bu. Nanti YouTube channelnya keluarkan. Iya, betul nanti Bu, betul. Iya. Jadi memang artinya provinsi yang memang concern terhadap pertanian itu yang harus digandeng Bu, dan artinya pasti mereka
mensupport lah ya Bu ya. Artinya dari sisi Iya. SDM-nya, lahan dan sebagainya kan mendukung. Tinggal kebijakan pemerintah kan, pemerintah provinsi, dan itu saya yakin Pak KDM Iya. itu Bu, Mudah-mudahan. artinya mendukung lah. Iya. Karena beliau tidak hanya, kebetulan saya pernah dapat biaya transport dari KDM gara-gara ini ceritanya kan saya ada ikut namanya yang komunitas Bioenergy Power Indonesia itu ya. Nah, pada waktu lomba festival olahraga masyarakat ini Kormi-nya Bu, artinya di bawah Kemenpora, Jabar tuh memperoleh emas terbanyak di antara provinsi. Wah. Langsung yang memenangkan medali dikasih hadiah Bu, masing-masing 10 juta. Wah. Terus yang ini artinya yang peserta ya kan, saya peserta gitu ya, yang ikut transportnya diganti ke Mataram loh Bu, nggak deket. Makanya saya pikir Pak KDM ini gitu lah mendukung hal-hal positif dalam arti untuk gedenya Jabar. Iya. Makanya kalau ini memang jadi potensi Jabar, saya rasa Pak KDM akan mensupport. Betul. Ayo Bu. Iya. DTI. Terima kasih Bu. Iya. Adakah masih yang ingin Ibu ini lagi sebelum kita tutup nih? Ada atau ini deh apa ya, closing statement deh? Closing statement ya. Iya. Mungkin closing statement saya, jangan pernah lelah mencintai teh Indonesia. Wah, oke. Iya, jadi kalau jangan lelah berarti tidak. Jadi ada kekhawatiran nggak Bu kalau nanti kalau kita jangan lelah mencintai, udah dicintai terus hilang gitu? Nah itu jangan sampai. Nah jangan sampai ya Bu ya. Iya. Jadi itu yang harus dikawal ya Bu ya. Betul. Jangan sampai hilang ya Bu. Iya, ya. Oke setuju ya. Karena ini kan budaya ya, budaya kita nenek moyang dulu teh itu udah kayaknya udah mendarah daging ya. Kita akan sangat malu Bu sama Belanda kalau sampai kebun-kebun teh itu hilang. Jadi dulu Belanda membuka itu yang datang anak-anak muda. Umur 22, umur 26, buka hutan. Ya kan? Terus kita dipelihara bertahun-tahun dengan semua yang sudah dibuat disiapkan itu, jalan-jalan dibikin, ya kan? Sudah tertata, pabrik ada. Kok kita nggak bisa meneruskan? Kan kita malu ya. Iya, jadi itu pesan moral ya Bu ya. Jangan sampai hilang. Baik. Mudah-mudahan ya Bu ya, ini para pengambil kebijakan mendengarkan. Sehingga ditimbang-timbang lah ya. Kalau nanti ada rencana seperti itu ya Bu. Iya Bu. Baik, terima kasih sekali ini Bu Rina atas sharingnya yang luar biasa Bu. Jadi saya ikut belajar ini dengan Bu Rina ini bagaimana teh kita. Mudah-mudahan ini benar Bu, mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita ya Bu ya. Artinya salah satu produk kebanggaan Indonesia. Betul. Teh Indonesia. Betul. Yang nantinya tadi kita bisa masuk ke peluang pasar dengan industri atau hilirisasi yang orang tidak memiliki. Iya. Yang betul, ini. Dan harapannya segera SNI terbentuk. Amin. Segera kita menghasilkan baris rati. Iya, betul. Yang banyak. Yang banyak Bu, benar. Iya, karena itu lapangan kerja juga. Iya. Terus nanti kita semarakkan kafe-kafe kopi dengan tea ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Amin. Amin ya. Demikian. Terima kasih. Demikian sahabat Yampi, bincang-bincang kita dengan berbagi pengalaman dari Ketua Dewan Teh Indonesia yaitu Bu Rina. Mudah-mudahan harapan maupun rencana kerja beliau Dewan Teh Indonesia ini segera terwujud dan teh kita mampu bersaing dengan teh negara-negara yang telah punya nama. Barangkali demikian catatan RSZ kali ini. Saya undur diri. Sampai ketemu pada podcast yang akan datang. Kita punya tagline Bu, bangga menjadi petani. Oh iya. Ayo kita dengarkan bersama, teriakkan bersama-sama ya Bu ya. 1, 2, 3. Bangga menjadi petani. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.